semua teman-teman. Maaf menunggu lama ya. Oke. Soalnya banyak sih. Mama Ute cerita sedikit dong, mungkin ada kegiatan apa dan akan membuat sesuatu yang berbeda apa nih gitu Iya. dari Mama Ute? Oke. Nanti tanggal 22 Juni 2024 di Plenary Hall jam 7.30 kalau nggak salah. Saya akan melakukan konser tunggal saya 40 tahun simfoni dari hati. Dari temanya 40 tahun, berarti 40 tahun Mama Ute berkarirkah atau menanjapkan di Ya, 40 studio? tahun berkarir, jadi udah 4 dekade deh tuh ya. Nah, di sini kan 40 tahun Mama Ute berkarir. Itu dalam konsep konsernya nanti apakah akan menuturkan cerita Mama Ute yang Konsepnya? Apakah bercerita dari memang awal karir, lagu-lagu hitsnya awal gitu nggak sih? Gini, sebenarnya terakhir saya buat konser adalah 25 tahun saya berkarya waktu itu, jadi 15 tahun yang lalu. Nah, itu sudah lumayan dilakukan tentang perjalanan karir saya. Maksudnya dari lagu-lagunya sudah disusun menurut perjalanan karir saya. Nah, ketika di 40 tahun berkarya ini, memang kita tidak mau mengulang konsep yang sama, tapi lebih kepada bentuk rasa syukur, rasa terima kasih saya bahwa selama 40 tahun saya masih bisa berdiri tegar di sini, masih bisa bernyanyi, masih bisa menyenangkan hati orang, masih bisa menghibur semua, masih dipercaya untuk bernyanyi. Lebih kepada itu, lebih kepada pengucapan syukur, rasa terima kasih saya, dan lebih kepada untuk menjawab kerinduan para fans yang selalu meminta kapan saya mengadakan konser, dan juga kerinduan saya pribadi. Karena saya pribadi juga sebenarnya rindu banget pengen konser, pengen dekat, pengen ketemu dengan fans-fans setia saya gitu. Berarti bisa bilang ini mewujudkan salah satu kerinduan penggemar ya? Ya betul, salah satu kerinduan penggemar dan kerinduan saya juga. Kenapa rindu bikin konser, Mama? Kenapa rindu? Iya. Iya, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai penyanyi. Selain bikin album, yaitu bikin konser gitu ya. Dan salah satu cara juga untuk mempertahankan eksistensi kita, ya itu dengan cara membuat konser supaya orang nggak lupa juga gitu kan gitu. Jadi pengen bikin konser lah. Namanya orang jiwa seni kita itu kan nggak bisa dibendung ya. Rasa pengen nyanyi itu pasti ada terus gitu ya gitu. Jadi ketika saat ini tiba, rasanya seneng banget. Memang sebelumnya udah pengen banget dari 35 yuk kita bikin yuk gitu, 35 tahun gitu. Tapi belum aja terlaksana. Ya itulah makanya saya selalu bilang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Yang Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Mau kita usaha segimana juga, mau bikin yuk konser yuk 35 tahun. Oke, nggak bisa, nggak jadi. Oke, kita bikin 36, kayaknya lucu deh ya gitu. Sesuatu yang nggak biasa, 36 gitu. Atau 37, 38 lucu juga kayak gitu. Enggak aja, belum tiba-tiba terberhenti sama pandemi dan segala macam gitu ya, terbentur dengan pandemi, dan yang paling terkena imbasnya adalah kita kan dengan pekerja seni. Jadi akhirnya ya sekarang waktunya 40 tahun berkarya ini gitu. Yang sibuk apa Mama menyiapkannya ini? Oh, udah pasti sibuk lah ya. Kalau gitu belum ngurus ngatur ketemu dulu urutannya itu kan pasti kan harus ketemu dulu dengan Bontot Topati sebagai musik director, memilih lagu. Bayangkan aku sudah 40 tahun berkarya, selama 40 tahun berkarya itu udah 18 album. 18 album itu sekitar 175 lagu. Sementara nanti dari 175 lagu itu harus dikerucutkan kecil supaya bisa mencapai dalam durasi waktu 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam ya, 2 jam non-stop gitu. Jadi kebayang gak sih PR-nya kita banyak banget kan yang mesti dipilih, dan saya harus banyak juga akhirnya yang merelakan atau akhirnya mengalah
oke, lagu ini nggak usah dinyanyiin deh gitu. Lagu ini kita harus lagu ini. Jadi nanti itu selama 2 jam ada 21 production number, 30 judul lagu. Dari 21 production number itu kan pasti ada yang di apa namanya? medley, ada yang medley gitu. Jadi itu semua ada 30 judul lagu. Gitu. Kenapa akhirnya memilih Topati sebagai? Ya, karena saya sudah pertama Topati itu udah bukan suatu sosok yang aneh buat saya, kan dari perjalanan karir saya dia merupakan band pertama saya. Dia sama Indro dan lain-lainnya. Saya waktu 10 tahun berkarya sama Erin Gutawa udah. Kemudian ketika 25 tahun berkarya dengan musik direkturnya waktu itu Andi Rianto. Nah, salah satu kerinduan saya adalah untuk nextnya gitu, saya udah lama saya bilang saya kalau mau konser tunggal lagi, saya kepengen banget musik direkturnya Topati. Apalagi setelah saya melihat sebelumnya ini dia udah ngirimin Sheila Majid ya, udah jadi musik direkturnya untuk Titi DJ, konser dia yang sebelumnya. Aku gini, musik gue nih, aku kan gitu terus ya, aku kepengen banget Topati gitu. Kapan ya waktunya? Akhirnya kesempatan itu datang sekarang, dan ternyata nggak bertepuk sebelah tangan juga. Topati juga menjadi salah satu kerinduan dia untuk bisa menjadi musik director untuk konser aku gitu. Saja yang bersambut lah ya. Betul. Nah, selain Topati ada siapa lagi musisi yang dilibatkan Mama? Yang dilibatkan? Musik direkturnya dia, yang dilibatkannya ya ada, nanti bintang tamu pasti ada. Iya. Masih ini ya, rahasia gitu ya? Iyalah, pasti. Tapi sama musisi ini Mama Mute juga? Ada deh pokoknya. Terus ada deh. Mungkin ada lagu yang tidak biasa dibawakan di konser-konser sebelumnya. Tempat-tempat sebelumnya. Enggak tuh. Saya harus bawain nih semua lagu-lagu, karena saya bersyukur juga sih selama 40 tahun berkarya dan 18 album yang sudah saya buat, hampir di setiap album ada beberapa yang jadi hits gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak dibawain ya gitu. Sampai istilahnya kan kadang-kadang saya ada lagu-lagu kayak misalnya lagu-lagu tertentu yang udah setiap kali dari zaman dulu sampai sekarang saya bawain itu, sampai kadang-kadang mereka udah tahu lagu apa, lagu Uwe gitu. Karena saking udah sering dinyanyiin lagu Uwe gitu, lagu saking udah terlalu sering dinyanyiin. Tapi ya mau gimana lagi lah, memang harus dibawain. Orang semua, saya mungkin bosan, tapi mungkin buat orang lain mereka tetap aja pengen dengerin kan gitu. Gak maksudnya mungkin lagu-lagu yang tidak hits mungkin ada nggak 1, 2? Oh, yang tidak hits ada berapa yang tidak hits, ada beberapa. Tapi nggak banyak sih. Paling ada cuma satu malah. Satu apa dua? Hah? Ada deh pokoknya. Ada yang nggak hits, yang nyanyiin dah itu aja. Dalam bagian perjalanan karir Mamute kan juga ada bagian tergabung dalam 3 Diva. Ada apa? 3 Diva. Dalam 3 Diva. Apakah nanti juga akan melibatkan 2 penyanyi yang pernah tergabung dalam 3 Diva itu, Mama? Oh, ini kan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang surprise itu ya. Gitu. Jadi kayaknya aku belum tahu juga ya gitu. Kayaknya belum tahu juga gitu. Pokoknya yang pasti Special ada bintang tamu. Yang pasti ada bintang tamu gitu aja. Kalau untuk persiapannya gimana? Persiapannya udah mulai, rentetannya adalah dimulai dari pemilihan lagu-lagu itu tadi. Jadi terakhir kemarin saya udah ketemu lagi dengan Bontok untuk fixin bener-bener lagu apa aja jadinya, dan kita bener-bener sama Papa Jeff sekalian lihat supaya kita mengatur supaya si flow lagunya itu sendiri nggak dragging, nggak boring, yang malah bisa membuat jadi semakin grafiknya tuh semakin naik. Terakhirnya
bener-bener celebrate-nya dapat banget gitu. Mbak, untuk konser 40 tahun ini tak bisa dipungkiri mungkin nanti akan coba menggait para penonton muda ya. Nah itu biasanya apakah ada konsep dari Mama Ute sendiri, misalnya aransemen lagunya akan jadi lebih kekinian atau seperti apa nggak? Oh ya, aransemen sih pasti saya percayakan sepenuhnya sama Topati ya, sama Bontot, karena dia yang paling mengetahui banget. Dia benar-benar udah tahu karakter vokal saya dan lagu-lagu apa saja yang bagus di aransemen seperti apa. Tapi yang pasti aransemennya akan berbeda, itu aja, akan berbeda, akan dibuat berbeda sama Topati. Tapi Mama Ute sendiri mengetahui ya bahwa mungkin ada nggak buat menarik para penonton muda gitu loh, ada nggak arah ke situ dari Mama Ute sendiri? Dari aransemennya sendiri? Dari nggak untuk penampilan Mama Ute, manajemen gitu. Oh. Ini kan lagu-lagu ini kan lagu-lagu lama gitu. Tapi buat saya sih nggak khawatir ya, saya nggak takut, karena lihat nggak penyanyi-penyanyi yang zaman sekarang mereka menyanyikan kembali lagu-lagu kita yang zaman dulu gitu. Jadi buat saya nggak terlalu khawatir ya, nggak terlalu khawatir dengan untuk menggrab penonton yang sekarang gitu, karena lagu-lagu saya banyak sekali yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda sekarang kan gitu. Bakal nyanyi 2 jam, persiapan fisik segala macam gimana? Pasti. Apa yang biasanya saya nge-gym, saya ada personal trainer saya sama latihan pernafasan vokal ya. Biasanya kalau regular show berapa menit sih? Apanya? Performnya 45 menit ya, sejam. Kalau regular show tuh biasanya 7 lagu ya. 7 lagu ya. 7 lagu. Kalau misalnya untuk event-event tertentu, private function gitu ya, gitu biasanya paling banyak tuh 7, apa kayak di wedding gitu, paling banyak tuh 7 lagu. Berarti fisik sangat iya dong. ditantang ya. Iya 2 jam ya. Iya. Harus. Masih merasakan nervous gak sih sebelum manggung gitu? Nervous sih sebenarnya kita nggak akan nervous kalau memang kita udah latihannya udah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Jadi kita udah inget banget aransemennya, di sini harus saya apa, di sini harus nyanyi apa, di sini saya harus berakting seperti apa, saya harus menyanyi seperti apa. Tidak akan terjadi itu ya, tidak akan terjadi nervous. Yang ada adalah excited gitu. Jadi bawaannya gitu loh, udah kayak aduh, bukan nervous sih, lebih ke excited gitu loh gitu. Biasanya apa yang dilakuin jelang naik ke atas panggung? Ya saya selalu minta waktu untuk sendiri, untuk konsentrasi sendiri, nggak diganggu, nggak di apa gitu. Sekalian saya juga mereview lagi, mengingat ingat-ingat lagi harus gimana gitu, dan lebih kepada untuk menenangkan hati, pikiran, jiwa saya aja, supaya saya benar-benar ketika nyanyi benar-benar udah siap gitu aja sih. Berapa look nanti? 3. Desainernya Joanna, kemudian Wiki Wu, lalu satu lagi Yogi Pratama. 3 desainer itu nanti yang akan saya pakai bajunya. Oke, Mama Ute, 40 tahun berkarir. Gimana sih cara menjaga eksistensi akhirnya 40 tahun, atau mungkin Mama Ute tuh menyangka nggak sih sampai akhirnya 40 tahun sampai di sini gitu? Iya, saya aja nggak nyangka kok, saya pribadi gini, wah gila juga ya, gue udah bisa sampai di titik ini gitu ya, sampai 40 tahun berkarya ini. Buat saya pribadi sih kayaknya ya, ini yang saya selalu bilang ya, bahwa kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini adalah salah satunya adalah attitude itu deh. Nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang lain, attitude aja gitu. Karena lo mau sehebat apapun ya, sorry ya, maksudnya mau suara sebagus apa, sejago apa sih lo, sepinter apa, sekaya apa lo, setinggi apa posisi lo, tapi kalau nggak ada attitude, nothing kalau buat saya. Itu yang bisa mempertahankan setiap orang dalam bekerja, eksistensi orang gitu. Sama komit dengan pekerjaan, komit dengan apa yang kita pilih, profesional dalam bekerja, itu yang membuat kita bisa bertahan menurut saya gitu, dan injek bumi. Oh iya, down to earth ya.
Injak bumi banget deh. Karena buat saya sih sadar banget ya. Saya bisa sampai sekarang ini, bisa berdiri di sini sampai ini bukan karena hebat saya, nggak, karena Tuhan sih. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Selama 40 tahun juga pasti dong pernah ngalamin naik turun. Oh iya. Pernah ngerasa aduh down atau pernah merasa lagi sepi job atau gitu. Pernah nggak sih? Oh iya. Cerita sedikit mungkin Pak Mote. Iya. Kalau sepi job mah pasti ya, itu semua ngerasain waktu pandemi. Itu semua kerasa banget ya, kerasa banget, itu amat sangat terasa dampaknya ya buat kita semua gitu. Tapi ada saat-saat dimana aku kayak apa ya, sebenarnya itu ada kepada diri sendiri sih, gimana kita mensyukuri aja sih sebetulnya gitu. Kalau kita mensyukuri setiap keadaan, menurut saya ya, yang saya jalanin, bukan sok gimana sih, tapi emang kenyataannya gitu ya yang saya rasain. Gimana kita mensyukuri sikap kita aja gitu, bahwa mau lagi sepi job, mau lagi ada banyak job, tapi kalau kita mensyukuri aja semuanya itu, jadi kita nggak akan ngerasa down gitu, kita nggak akan ngerasa jatuh gitu aja. Tapi ada faktor lain nggak sih di luar pekerjaan yang bikin Mama Mote kayaknya aduh saya udah hampir nggak mau jalan gitu, nggak mau nyanyi lagi gitu ya. Nggak ada sih ya gitu, karena saya benar-benar bersyukur, menikmati banget, apalagi pekerjaan yang kayak kita gini, justru pekerjaan yang sebenarnya dikasih Tuhan, spesial banget buat kita sebagai penyanyi ya, pekerja seni, karena itu bisa menjadi obat untuk diri sendiri, terapi untuk diri sendiri. Ketika salah satu pekerjaannya hobi kita udah nyanyi, seneng kita nyanyi kan gitu. Tapi ketika kita lagi dilema, misalnya kita diterima lagi ada ujian-ujian, kita lagi susah, lagi apa gitu, tapi kita tetap harus tampil baik, tampil prima di depan orang gitu ya. Itu tapi sekaligus menterapi diri kita sendiri, menjadi obat untuk diri kita sendiri, kita jadi happy lagi kan gitu. Kalau Mbak Ute suka menginjak bumi, kalau teman saya ninjak temen ini. Waduh. Walah, begitu. Jangan dong. Mama Mote, Hei. terakhir Ya. dalam kehidupan Mama Mote, seberapa besar peran Papa Jeff untuk membantu? Sangat besar. Saya bisa menjadi percaya diri, saya masih bisa bertahan sampai detik ini, itu semua berkat seorang Jeffrey Waworuntu. Karena saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri, orang yang minder. Dia yang membuat saya menjadi tidak minder, dia yang membuat saya jadi pintar dalam stage act di panggung. Dia kan MC ya. Saya sekolah gratis sama dia. Dia yang ngajarin gini, kamu gini, enggak, kamu cantik, kamu bagus, kamu gini. Kan orang yang nggak pede gitu. Malah gue nggak bisa, gue jelek, gue nggak suka, gue gini, gue gitu, gue gini, gue nggak bisa. Dia selalu meyakinkan, kamu bisa, kamu pinter, kamu cantik, kamu bisa, kamu ini. Dia yang membangun kepercayaan diri saya, karena itu yang penting ya, itu dalam kita menjalani karir kita, apalagi sebagai penyanyi, kan harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti gimana ya? Itu orang juga nontonnya nanti juga jadi akan terimanya kan segala sesuatu yang nggak dari hati, ragu-ragu, orang juga akan terimanya gitu juga kan gitu. Jadi buat saya peran Papa Jeff sangat besar dalam perjalanan karir saya. Mas, terakhir, kalau boleh berkeinginan, Mama Ute tuh mau konser sampai kapan setelah 40 tahun ini? Terus kalau bisa, panutan saya Titik Puspa yang Titi itu sampai 70 tahun dia masih bisa bikin konser kan. Nah itu saya look up banget tuh sama dia tuh. Saya kepengen bisa kayak gitu. Nah, saya berusaha di 40 tahun saya berkarya ini, semoga bisa memotivasi, semoga bisa menjadi spirit, semoga bisa menjadi inspirasi buat yang muda-muda nih, yang penyanyi-penyanyi baru, bahwa ayo kalian juga bisa kok gitu untuk mencapai sampai 40 tahun bahkan sampai 50, bahkan sampai karena aku ngelihatnya di atas aku ada tuh Titik Puspa, seorang yang titik gitu loh. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih Mama Mote. Teman-teman terima
kasih Terima semuanya kasih. udah menunggu supportnya.